Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Wilayah pengembangan destinasi pariwisata nasional diarahkan pada 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional atau KPPN di 50 destinasi pariwisata nasional atau DPN dan 88 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, salah satunya adalah kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng atau Dieng Plateau merupakan sebuah kawasan pegunungan yang terdapat di Jawa Tengah. KSPN Dieng dan sekitarnya secara administratif masuk dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Di kawasan Dieng terdapat berbagai macam fenomena alam yang aneh dan unik, serta pemandangan yang indah, sehingga banyak menarik para wisatawan untuk mengunjungi berbagai macam wisata Dieng yang ada. Dataran tinggi Dieng merupakan sebuah kawasan vulkanik aktif dan dapat dikatakan sebagai gunung api raksasa yang memiliki beberapa puncak dan kepunden kawah. Berikut adalah potensi wisata di dataran tinggi Dieng. Komplek Candi Arjuna. Kawasan Dieng Plateau juga terdapat wisata budaya berupa candi. Candi yang terdapat di Dieng adalah Candi Arjuna. Namun, juga terdapat candi lainnya seperti Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Setyaki. Sehingga kompleks ini dikenal dengan Kompleks Percandian Arjuna. Berdasarkan prasasti yang dulu pernah ditemukan di Kompleks Candi Arjuna ini, kemungkinan Candi Arjuna dibangun pada awal abad 9 Masehi. Selain di Kompleks Candi Arjuna, Dataran tinggi Dieng juga memiliki Candi Gatotkaca yang diberi nama oleh penduduk sendiri dengan mengambil nama tokoh wayang dari cerita Mahabharata dan Candi Bima yang berkondisi buruk. Antara lain karena beberapa kali kasus pencurian arca kudu yang unik pada bagian atap tersebut sehingga rusak akibat solvatara dari Kawah Sikidang. Kawah Sikidang adalah kawah di dataran tinggi Dieng yang paling populer dikunjungi wisatawan karena paling mudah dicapai. Kawah ini terkenal karena lubang keluarnya gas selalu berpindah-pindah di dalam suatu kawasan luas. Dari karakter inilah namanya berasal, karena penduduk setempat melihatnya berpindah-pindah seperti kijang atau kidang dalam bahasa Jawa. Kawah Sileri merupakan kawah yang paling aktif dan pernah meletus beberapa kali. Pada aktivitas freatik terakhir, muncul 3 celah kawah baru disertai dengan pancaran material setinggi 200 meter. Telaga Warna, sebuah telaga yang sering memunculkan nuansa warna merah, hijau, biru, putih, dan lembayung. Telaga Pangilon yang terletak bersebelahan persis dengan Telaga Warna. Uniknya, warna air di telaga ini bening, seperti tidak tercampur belerang. Telaga Merdada merupakan yang terbesar di antara telaga yang ada di dataran tinggi Dieng. Airnya yang tidak pernah surut dijadikan sebagai pengairan untuk ladang pertanian. Bahkan, telaga ini juga digunakan para pemancing untuk menyalurkan hobi atau juga wisatawan yang sekedar berkeliling dengan perahu kecil yang disewakan oleh penduduk setempat. Bukit Skoter, salah satu destinasi wisata yang baru-baru ini dikelola oleh masyarakat setempat bersama dengan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Dieng Pandawa. Bukit Skoter menawarkan golden sunrise yang tidak kalah cantik dari spot-spot sunrise yang ada di Dieng. Selain itu, Bukit Skoter juga menawarkan keindahan landscape. Museum Dieng Kailasa.
menyimpan artefak dan memberikan informasi tentang alam, masyarakat Dieng, keseharian, pertanian, kepercayaan dan kesenian, serta warisan arkeologi dari Dieng. Memiliki teater untuk melihat film, panggung terbuka di atas atap museum, serta restoran. Tuk Bima Lukar adalah mata air yang merupakan hulu kali Serayu. Penduduk menghubungkan kekunaan ini dengan mitos mengenai Bima, kesatria Pandawa. Jejak kekunaan nampak dari dua jala duara atau pancuran air yang masih berfungsi. Sumur Jalatunda di Dieng merupakan salah satu fenomena alam yang sangat menarik untuk dipelajari. Sumur Jalatunda di Dieng ini memiliki diameter 90 meter, di mana menurut para ahli sumur ini terbentuk dari letusan gunung berapi jutaan tahun yang lalu. Rerumputan hijau atau coklat kering menjadi landscape utama di Padang Savana Dieng. Padang Savana ini dikelilingi perbukitan yang masih menghijau, karena tempat ini merupakan bekas kapundan kawah raksasa dari Bukit Pangonan Dieng. Di balik keindahan alam, Dieng juga memiliki tradisi dan budaya yang khas, di antaranya rampak yakso, warok, lengger, dan lainnya. Ada sebuah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dataran tinggi Dieng. Fenomena tersebut adalah adanya anak-anak yang berambut gimbal. Asal memiliki garis keturunan Dieng, memiliki kemungkinan menjadi anak berambut gimbal. Rencana detail pada KSPN Dieng dan sekitarnya, yaitu 1. Revitalisasi kawasan cagar budaya yang ada di Komplek Candi Arjuna. 2. Pembuatan tempat parkir massal dan shuttle bus di area Aswatama. 3. Penataan landscape Telaga Balai Kambang. 4. Penataan homestay. 5. Pembangunan kios-kios souvenir. 6. Perbaikan jalan. 7. Penataan kawasan permukiman. 8. Penataan menara pandang. 9. Rencana kereta gantung. Salah satunya Dieng harus bisa mendongkrak jumlah wisatawan yang diharapkan oleh pemerintah. SPN ini menjadi satu proses Dieng menuju ke sana. Dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan dan mewujudkan KSPN Dieng dan sekitarnya sebagai wisata budaya, didukung oleh Eko Agrotourism yang berkelanjutan.